terakhir ini nanti akan sedikit kita mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dan juga formulasi, contoh-contoh formulasi yang ada di produk-produk untuk kulit. Oke, ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalian mempelajari tentang struktur, anatomi, dan fisiologi dari kulit ya, dimana di sana ada beberapa lapisan dermis dan juga epidermis, dan di masing-masing lapisan itu ada beberapa komponen yang sangat penting di dalamnya, yaitu ada stratum-stratum, kemudian ada kelenjar-kelenjar yang berfungsi pada penghantaran obat melalui kulit. Baik, untuk penghantaran obat atau penetrasi obat melalui kulit, adik-adik sudah belajar juga di pertemuan sebelumnya ya, bahwa kalau obat topikal maka akan melalui beberapa rute. Ya, jadi ada yang satu namanya adalah rute apendagial ya, kemudian ada transselular maupun interselular. Di situ ada beberapa bagian dari kulit yang menjadi faktor penentunya, yaitu adanya cell gap, yaitu gap antar sel yang ada di stratum corneum, kemudian ada folikel rambut, ada kelenjar keringat, ada kelenjar sebasia, dan juga ada sel yang ada di stratum corneum. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ada beberapa jelas ya, yaitu ada apakah tubuh kita itu berambut, atau banyak rambut atau tidak. Kalau tidak berambut, nah ini akan berpengaruh juga. Kalau rambut atau hair follicle itu eksis di kulit kita, itu akan mempengaruhi untuk kecepatan obat masuk ke dalam kulit lebih dalam. Kemudian umur, juga jenis kelamin yang pastinya akan berpengaruh ya. Wanita, pria, begitu akan memiliki mekanisme penetrasi yang berbeda karena jenis kulitnya juga berbeda. Dan profil kulit, apakah berminyak, kemudian normal, ataupun kering ya. Kalau yang seperti kemarin sudah dipelajari ya, bahwa kulit kering ini akan memperlambat ya proses penetrasi kulit, karena adik-adik belajar ya bahwa skin hydration itu berpengaruh besar pada proses penghantaran obat melalui kulit. Oke, kemudian properti obat ya, properti obat atau sifat-sifat obat yang dapat mempengaruhi dari penetrasi obat ke dalam kulit, apa saja yang bisa berpengaruh terhadap sukar atau mudahnya gitu, obat bisa masuk ke dalam kulit. Yang jelas ada ukuran molekul dari obat, apakah ukuran molekulnya besar ataupun kecil. Kalau kecil pasti dia akan lebih mudah. Maka adik-adik kemarin sudah dapat materi tentang SLN gitu ya, yang dibuat dalam struktur nano ataupun mikro. Itu tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk memperkecil ukuran agar bisa lebih mudah diserap ke dalam kulit. Kemudian solubilitas obat di dalam lemak. Kalau obat itu solubel atau larut di dalam lemak, maka cenderung akan lebih memiliki kemampuan untuk menembus kulit lebih baik ya. Kemudian acidity. Nah, pH yang tinggi ya, pH yang tinggi ini akan merusak struktur jaringan kulit ya, sehingga akan memudahkan obat itu terpenetrasi, karena kan akan seperti dikelupas begitu ya, akan dibuka struktur jaringan di area stratum corneum. Kemudian juga skin atau kulit itu damage atau rusak atau tidak, misalkan karena ada luka gitu ya, kemudian ada kondisi tertentu yang memang dia menyebabkan kulit itu terbuka, itu akan memudahkan atau mempengaruhi ya penetrasi dari obat ke dalam kulit. Oke. Nah, ingat ya, ketika membahas tentang penetrasi obat, kita mempunyai namanya barrier di dalam kulit kita. Yaitu apa? Yaitu stratum corneum, di mana di sana ada apa? Rain barrier. Rain barrier ini dia sifatnya impermeable. Maka ketika ada obat yang kita berikan melalui kulit, ya, si skin barrier ya, atau barrier kulit yang itu menjadi apa namanya? Gate gitu ya, jembatan atau menjadi penghalang utama ketika obat mau masuk ke dalam kulit. Kemudian, nah apa yang membedakan antara obat dan juga personal care atau kosmetik? Ya kalau kosmetik atau personal care itu harapannya hanya di permukaan saja ya, dan harapannya akan tinggal atau stay di kulit itu lebih lama. Beda dengan obat. Obat ini apa? Dia harapannya malah tidak, jangan hanya di permukaan tapi masuk ke dalam
layer yang lebih dalam, yaitu di area dermis yang ada pembuluh darahnya di sana untuk bisa memberikan efek secara sistemik. Kemudian stratum corneum. Stratum corneum ini kan ada apa di sana untuk skin rain barrier tadi ya, itu untuk menghambat atau mencegah dari absorpsi melalui kulit gitu ya, dengan memberikan sifat impermeable tersebut. Oke, nah kemudian nanti kita kemarin adik-adik juga sudah mendapatkan sedikit penghantar tentang microneedle atau passive invasion untuk kulit gitu ya. Nah, microneedle itu bisa menjadi bagian dari sistem transdermal. Sistem transdermal ini harapannya memang bisa memberikan terapi obat yang lebih aman dan juga lebih nyaman pada durasi yang lebih panjang, karena kita bisa loadingkan obat ke dalam si microneedle tersebut ya. Minggu kemarin masih ingat ya. Oke, ini juga mengingat kembali apa yang kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa ada rute interseluler dan juga transseluler yang ada di dalam kulit ataupun sel gitu ya. Sel-sel ketika obat mau masuk ke dalam itu melalui interseluler yang melalui celah-celahnya, atau transseluler yang seperti difusi gitu ya. Secara difusi perbedaan tekanan, konsentrasi yang seperti pada produk-produk apa di sini. Untuk difusi ini produk lipid ceramide gitu ya, ini dia akan memasuki melalui transseluler. Kalau yang interseluler ya, ini untuk interseluler dia contohnya apa ini, asam-asam lemak gitu ya, fatty acid chain. Nah, ini untuk obat-obat yang hidrofilik. Kalau yang lipofilik ini melalui transseluler route. Oke, kemudian absorpsi obat ke kulit. Nah, ini apa? Ya, di situ ada namanya kondisi di mana di stratum corneum itu ada apa, itu di situ ada interseluler ya atau paraseluler yang area di stratum corneum yang memiliki jarak kurang lebih 0,1 mikron. Nah, itu yang digunakan untuk mekanisme interseluler tadi ya, di antar sel, seperti celah-celahnya seperti itu. Oke, kemudian kondisi ini ya, kondisi tadi itu bisa ditingkatkan dengan adanya proses swelling ya, keratinosit ya, dari membran yang ada di stratum corneum itu. Dengan apa? Adik-adik masih ya, kemarin kita bisa memberikan hidrasi dengan adanya air ya, hidrasi itu sel-sel akan swelling, akan mengembang gitu ya. Nah, itu akan melonggarkan antara brick and mortarnya itu, susunan brick and mortar yang ada di dalam sel-sel di stratum corneum itu. Oke. Kemudian target obat di kulit itu contohnya beberapa ya, apakah di stratum corneum atau di epidermis ataupun di dermis ataupun di appendix atau di folikel rambut. Misalkan contoh untuk stratum corneum, contoh obatnya atau produknya apa gitu ya. Stratum corneum ada sunscreen, kemudian protectant seperti ya sunscreen, sunblock gitu ya, kemudian emollient dan juga keratolitik. Kemudian untuk epidermis ya, ini bisa dilihat contohnya di sini ada antibiotics ya, antifungal, anti jamur. Kemudian dermis, nah ini kalau sudah dermis memang kita harapannya nanti akan masuk ke sistemik gitu ya, masuk ke pembuluh darah. Contohnya ada produk-produk kortikosteroid ya, kemudian antihistamin maupun anestesi lokal yang banyak kita temui gitu ya. Kemudian untuk yang skin appendix, misalkan untuk adanya jamur gitu ya di hair follicle, ada antibiotik, antifungal gitu, ataupun antiperspiran. Antiperspiran masih ingat ya kemarin, karena antiperspiran ini dia memiliki ujung kelenjar itu nyambung dengan pori-pori gitu ya. Jadi memang dikuncinya di situ gitu ya, di skin appendix. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Saya tidak akan lama-lama sih untuk hari ini ya. Kita karena mereview sebetulnya, karena adik-adik sebenarnya sudah dapat materi dari praktikum dan pretest, dan juga di materi-materi sebelumnya nih masih saling menyambung. Oke, kita teruskan ya. Untuk bentuk sediaan, adik-adik sudah mengenal ointment.
kemudian liquid bisa lotion gitu ya. Lotion itu termasuknya liquid. Kemudian ada krim, gel, pasta gitu. Nah, itu merupakan sediaan yang bisa digunakan ke kulit. Kemudian, nah ini mengingatkan kembali tentang skin hydration dengan adanya hidrasi kulit ya, karena seperti yang kita ketahui ya bahwa di stratum corneum itu kandungan airnya itu tinggal sedikit ya, kurang lebih 10%. Nah, tapi ketika kita memberikan hidrasi, ya dihidrasi dengan apa? Misalkan dengan emollient gitu ya. Nah, itu dan di soak in water atau kita rendam pada air ataupun sediaan yang banyak mengandung air, maka jaringan itu bisa mengabsorb. Ya, kulit kita itu bisa mengabsorb hingga 400% sampai 500% dari bobot keringnya. Jadi istilahnya bisa swelling atau ngembang itu 4 sampai 5 kali daripada bentuk aslinya semula. Jadi kalau kalian pernah ya misalkan nyuci piring gitu ya lama itu kan kemudian tangannya seperti putih-putih gitu ya, ngembang gitu ya, tangan bagian di area yang untuk nyuci. Nah, itu bukti bahwa kulit itu bisa mengabsorb gitu ya, terlalu lama kita di dalam air. Nah, kemudian ingat juga bahwa dengan skin hydration itu kita juga ada faktor apa di sana, ada NMF atau natural moisturizing factor yang sebelumnya kita sudah bahas gitu ya. Untuk apa di sana? Itu akan mengaktifkan gitu ya atau memediasi properti atau komponen yang bersifat hygroskopik dari area stratum corneum. Efeknya apa kalau dengan hydration ya atau hidrasi itu akan menurunkan skin barrier function dari stratum corneum ya, karena dia akan melus atau melonggarkan sel-sel dari susunan brick and mortar yang tadi sudah saya tampilkan di depan ya, sehingga dia akan memudahkan air ataupun komponen-komponen dari luar itu untuk masuk ke dalam kulit gitu ya, sehingga dengan hidrasi ini diharapkan akan memudahkan obat untuk bisa terabsorpsi melalui stratum corneum dibandingkan kondisi yang kering. Oke, kemudian nah selain hidrasi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penetrasi dari obat? Kita bisa melakukan modifikasi secara kimia. Dengan apa? Dengan nambahin beberapa zat di sini, alkohol, turunan alkohol ya, glikol, etanol, metanol, kemudian amina, amida, kemudian asam lemak, dan beberapa enhancer yang lain. Itu adalah penambahan zat kimia. Kemudian bisa juga kita mekanik ya, kita berikan teknik mekanik. Nanti kita akan bahas, dan juga fisikal. Secara fisik kemarin ya kita sudah bahas ada microneedle, iontophoresis, electroporation ya, ataupun sonophoresis. Ini chemical modification yang tadi saya sampaikan termasuk pada penambahan essential oil, misalkan untuk memberikan fragrance ataupun memang sengaja untuk meningkatkan penetrasi gitu ya dengan menambahkan minyak esensial. Oke, nah kemudian apa yang berpengaruh juga pada penetrasi obat, yaitu dari jenis obatnya sendiri. Dari apanya? Dari solubilitas dan juga bobot molekulnya. Ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah sempat dibahas ya. Solubilitas jelas. Solubilitas obat di dalam apa? Di dalam air dan juga lemak. Ini akan membedakan ya bagaimana proses dia untuk bisa terserap di dalam stratum corneum gitu ya. Kemudian misalnya contohnya obat-obat garam ini akan lebih mudah larut pada fase air yang pada misalkan kita formulasikan pada krim ataupun gel gitu ya. Nah, namun gitu ya, ini akan uncharged form will partition into the lipid. Nah, ini akan ada kesulitan gitu ya kalau kita masukkan dalam karena kan ada struktur lipid dari stratum corneum itu yang akan lebih susah masuk di sana. Ya, gitu ya. Tapi yang itu yang untuk drug dalam bentuk garam, tapi yang tidak bermuatan gitu ya, itu akan kesulitan untuk masuk di situ. Oke, kemudian nah ingat ketika berkaitan dengan bobot molekul, range aman gitu ya untuk yang obat bisa dipenetrasi ke dalam kulit itu kurang lebih nilainya adalah di log P kurang lebih 1 sampai 4. Range-nya adalah 1 sampai 4. Nah, kemudian nah ini obat-obat misalkan contohnya seperti obat kortikosteroid. Nah, yang kita formulasikan untuk area dermis ya, biasanya kita untuk harapkan bisa diserap sampai ke dermis.
Ini bisa mengubah dari solubilitas, ini bisa mengubah sendiri ya, solubilitas lipidnya, pada lipidnya ya, kelarutan dalam lemaknya, sehingga ini akan memudahkan atau meningkatkan proses penetrasi obat ke dalam kulit. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Belum ya? Oke, Adik-adik, kita lanjutkan. Kemudian desain dari obat, desain dari produk. Kalau kita membuat produk, ya namanya quality by design atau eh, design of experiment, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, one dose yang pertama adalah one dose in manageable size unit. Yang jelas ketika kita mau memberikan obat, harapannya itu cukup untuk terapi dari pasien. Ya, jadi the size of a dose of topical drug will depend on the surface area to be treated. Jadi jangan sampai kalau dosis kita atau jumlah volumenya itu kurang gitu ya, dengan kemungkinan obat itu digunakan untuk apa? Misalkan untuk luka luar, itu biasanya kan butuh jangkauan area yang lebih luas. Maka jangan sampai kok volume yang kita berikan itu kecil gitu ya. Nah, jadi pertimbangkan untuk balak ya, pada saat kita membuat kemasan itu ada yang ukurannya itu besar ya, gitu ya, ataupun basis yang kita gunakan itu memang besar dengan dosis obat yang ditentukan. Kemudian kenyamanan ya, kalau kita buat produk kok semuanya dalam bentuk pasta, sedangkan itu untuk produk skincare gitu ya, jelas itu tidak nyaman gitu ya. Kemudian untuk misalkan untuk oil in water ataupun gel, ini kan memang pada disukai oleh pasien karena apa? Dia tidak berminyak, dingin ketika diaplikasikan, dan itu banyak disukai. Tapi kembali lagi, tujuannya itu untuk apa? Apakah memang untuk occlusive treatment atau untuk dressing gitu ya, dressing seperti misalkan pada luka terbuka. Kalau gel memang oke, tapi kalau untuk dressing dari misalkan dermatitis atopik gitu yang membutuhkan occlusive dressing, maka tidak bisa kalau bentuknya berupa gel karena akan lebih mudah terhapus oleh air. Kemudian juga harus dipertimbangkan dari segi stabilitasnya ya, stabilitas dari zat aktifnya ataupun dalam formula ketika ada interaksi dari API dengan eksipien ya, dilihat apakah memudahkan proses hidrolisis, oksidasi ataupun fotolisis yang bisa muncul gitu. Nah, misalkan basis hidrokarbon ya, dia memang bebas dari air. Nah, dia bisa digunakan untuk obat-obat yang tidak stabil pada air gitu ya, jadi kita bisa sesuaikan basisnya. Tapi kalau obat-obat yang stabil pada basis yang ada airnya, ya berarti nggak apa-apa gitu ya, kita pakai yang hidrofilik. Tapi kalau API-nya nggak stabil ya jangan gunakan itu, kita pakai yang hidrofobik. Kemudian ini contohnya obat-obat, jika dia ada yang rawan oksidasi, maka kita bisa pertimbangan untuk menambahkan antioksidan ya. Sebelumnya kalian sudah saya berikan ini ya, pengantar bahwa salah satunya kita bisa gunakan BHT ya, butylated hydroxytoluene ataupun BHA. Kemudian juga harus mempertimbangkan dari kemudahan penggunaan. Jangan sampai kok kita buat produk tapi malah susah digunakan ya, kemasannya nggak enak digunakan gitu ya. Kemudian aplikatornya, kadang kan membutuhkan ada aplikator, misalkan untuk salep mata itu kan ada butuh aplikator untuk memudahkan pengolesan di area mata. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan kenyamanan atau kemudahan dari obat itu bisa digunakan. Kemudian jangan lupa untuk mempertimbangkan bagaimana kecepatan obat untuk terilis dari basisnya. Kita sudah milih basis yang mahal, tapi ternyata basis itu dia tidak kompatibel dengan obatnya, malah mengikat kuat si obat dan tidak bisa terilis ke kulit gitu ya. Nah, itu yang bahaya malah gitu ya. Jadi jangan sampai membuat interaksi ataupun malah mengikat kuat si obatnya. Nah, ini tipe-tipe sediaan ya sebetulnya, tipe kelas
untuk topical, jadi misalkan untuk occlusive dressing gitu ya. Occlusive contohnya misalkan untuk apa di sini? Untuk memberikan proteksi agar tidak mudah menguap gitu ya air di dalam kulitnya. Contohnya misalkan ini menggunakan polimer hidrokoloid gitu ya, itu untuk formulasinya. Kemudian ada absorption basis absorpsi yang dia menggunakan apa di sini bisa petrolatum, petrolatum. Kemudian ini yang seperti ointment ya, basis ointment yang memang dia menghendaki adanya greasy gitu ya, produk yang untuk memberikan lemak gitu atau minyak untuk mencegah dari hilangnya air di kulit. Tapi beda lagi dengan yang misalkan oil in water, cream oil in water, memang kita tujuannya adalah untuk hidrofilik ya. Jadi di situ isinya adalah untuk bahan-bahan yang hidrofilik. Dan tujuannya efek on skin hydrationnya adalah dia memberikan donasi air ke kulit untuk memberikan skin hydration. Beda dengan gel gitu ya, sama mirip dengan gel yang tadi ya, oil in water cream, dia juga memberikan air untuk hidrasi kulit gitu. Jadi setiap basis yang kita gunakan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, kemudian nah ini untuk menghitung dari penetrasi obat itu sebetulnya kita bisa memprediksi dengan cara menghitung penetran polarity gap atau PPG. Dari apa? Itu kita bisa melihat selisih mutlak dari log P obatnya dengan log P stratum corneum. Maksudnya apa? Nah, jadi log P stratum corneum itu sudah tertentukan ya, sudah ditentukan yaitu 0,8. Nah, kita perlu melihat basis yang mana yang tepat untuk kita gunakan pada obat kita dengan cara melihat dulu log P dari obat yang mau kita formulasikan. Misalkan di sini adalah hidrokortison. Kan ada ya salep hidrokortison. Kita lihat di tabel gitu ya atau di sumber, kita bisa lihat di referensi log P dari hidrokortison itu adalah 1,53. Berarti ini lebih tinggi ya daripada stratum corneum. Kita lihat selisihnya berarti total berapa in mutlak gitu ya, adalah 0,73. Nah, basis apa yang tepat yang harus kita gunakan? Itu caranya dengan menghitung gitu ya. Dengan menghitung nilai plus ya, nilai plus minus dari 1,53 yaitu log P penetrannya ditambah dengan selisihnya atau PPG tadi. Penetran ya, polarity gap. Gapnya tadi kan 0,73. Jadi ini ditambahkan untuk batas atas yaitu 0, jadinya 2,26 dan kita mau melihat batas bawahnya. Jadi log P dari hidrokortison kan 1,53 ya, dikurangi dengan 0,73 dari polarity gap tadi, hasilnya adalah 0,8. Nah, jadi basis yang kita gunakan ya bisa kita gunakan adalah carilah basis yang lebih tinggi dari 2,26 atau yang lebih rendah dari 0,8 agar memberikan apa namanya tadi log P yang kita harapkan kan tadi 1 sampai 4 gitu ya, 1 sampai 4. Nah, basisnya itu kita bisa lihat nih di referensi-referensi. Ini adalah perkiraan atau estimated log P untuk eksipien untuk produk topikal. Ini misalkan ethylene glycol ya, ethylene glycol itu log P-nya adalah 1,93 minus 1,93, kemudian air itu minus 4,00 gitu ya dan sebagainya. Nah, tadi kan kita harus memilih yang lebih tinggi dari 2,26 atau yang lebih rendah dari 0,8. Jadi kita bisa pilih dari sini. Ya, lebih tinggi dari 2,26. Contohnya misalkan apa? Lebih tinggi dari 2,26 dan lebih kecil daripada 0,8. Banyak ya sebetulnya ya. Nah, ini misalnya isopropanol gitu ya. Ataupun isopropil palmitat gitu ya. Dan yang lain ini nanti tinggal disesuaikan aja itu nilai log P-nya. Dan juga harus mempertimbangkan dari koefisien difusi atau perbedaan koefisien difusi dari formula yang kita mau buat ya. Karena dari hidrasi ya, proses hidrasi dengan meningkatkan konten dari air yang di dalam kulit kita
maka itu akan meningkatkan koefisien difusi, ya, meningkatkan kemampuan untuk terdifusi ke dalam kulit. Ya, jadi kondisinya adalah meningkatkan koefisien difusi untuk membuka brick and mortar dari stratum corneum. Kemudian, nah ini contohnya ya, misalkan ada beberapa jenis obat atau sediaan yang kita sesuaikan ya sebetulnya dengan jenis terapi yang mau kita berikan. Misalkan untuk pasta ini berarti kan yang konsistensinya lebih padat. Ini untuk apa? Untuk memberikan skin barrier, untuk apa? Untuk skin dan juga sinar matahari pada ataupun yang substansi yang mengiritasi. Jadi dia untuk memberikan perlindungan karena dia konsistennya lebih tinggi ya. Kemudian gel ataupun yang OW cream. OW cream ini dia adalah untuk apa? Untuk memberikan kelembaban ya atau menghidrasi. Ya, tapi dia tidak oklusif ya atau non oklusif. Jadi bukan yang tipe stay lama seperti yang oklusif dressing pada ini ya yang terakhir ya, oklusif untuk pengobatan lesi kulit atau misalkan obat yang atopic dermatitis tadi contohnya ya, karena tujuannya kan untuk meningkatkan hidrasi kulit. Oke, nah ini ada beberapa sediaan ya adik-adik, ini hanya mengingatkan kembali. Ada ointment, apa itu ointment ya? Ointment ini kita bisa menggunakan beberapa jenis basis seperti hidrokarbon ya, polyethylene glycol basis yang ini untuk PEG, misalkan contoh untuk PEG ointment itu sifatnya non oklusif atau tidak oklusif yang berminyak seperti itu ya, dan dia cenderung untuk hanya memberikan kelembaban pada luka ya, atau lesi. Nah, untuk basis absorpsi ya, kalau basis absorpsi memang dia water in oil ya, dia lebih berminyak. Untuk tujuannya apa? Untuk memberikan, apalagi ketika ada penambahan hidrofobik ya, ya, dia di situ memberikan apa? Perlindungan ya, agar air yang ada di kulit tidak mudah menguap ya, ataupun yang krim basisnya WO juga sama. Kemudian emulsifying base atau basis yang teremulsi dan juga krim yang oil in water ya, ini adalah untuk memberikan hidrasi juga ya, sebetulnya untuk memberikan hidrasi ataupun dia bisa membawa komponen atau API yang sifatnya adalah anhidrous gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis basis ya. Dan di sini sifatnya non oklusif ya, tidak memberikan perlindungan yang berminyak seperti itu. Kemudian gel ya, produk gel ini karena basisnya adalah hidrofilik, maka perhatikan bahwa API juga stabil dalam kondisi tersebut ya. Dan biasanya untuk gel ini kita menggunakan polimer ya, polimer seperti selulose derivatif ya, kemudian karbomer atau karbopol itu, dan sifatnya tidak oklusif, non oklusif, hanya untuk memberikan hidrasi ataupun untuk melembutkan atau melembabkan dari luka lesi terbuka. Oke, yang lain ada pasta, kemudian ada juga powder yang bentuknya serbuk gitu ya, yang bisa digunakan seperti misalkan talc atau starch ya. Talc umum ya, adik-adik sudah mengenal talc, yang dia digunakan untuk mencegah iritasi dan juga mencegah adanya untuk mentreatment atau mengobati lesi gitu. Nah, ini beberapa eksipien ya sebetulnya yang kemarin kita juga sudah bahas untuk mengingatkan kembali ya, seperti antioksidan, konsurfaktan, emolin, humektan, yang tujuannya untuk memberikan efek tambahan ya pada sediaan kita ya, untuk melengkapi mekanisme yang lengkap pada sediaan topikal. Oke. Nah, kemudian microemulsion. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nano ya, bagaimana persediaan itu atau zat aktifnya atau sediaannya itu bisa dibentuk dalam sediaan nano, maka kita juga bisa membuat dalam bentuk micro. Ukurannya apa? Ukurannya jelas lebih besar daripada nano. Tapi tujuannya apa gitu ya sebetulnya? Kenapa kok dibuat micro, nano seperti itu? Tujuannya sebetulnya adalah meningkatkan stabilitas secara termodinamik. Untuk apa? Biasanya kita harapkan sediaan itu menjadi lebih jernih, lebih translusen gitu ya, lebih jernih, lebih cantik. Kalau emulsi biasa kan keruh ya, butek,
itu, nggak bisa tembus cahaya. Tapi kalau dengan kita buat mikro, ukuran partikel minyaknya kita perkecil, maka akan menjadi sediaan yang lebih menarik, yang lebih jernih gitu. Kemudian dan apa selain itu, dia juga lebih stabil, dispersi minyak dalam airnya menjadi lebih stabil, tidak mudah memisah gitu. Dan harapannya pasti adalah untuk meningkatkan absorpsi ke dalam kulitnya melalui stratum corneum, karena dia lebih kecil ya minyaknya, apalagi misalkan minyak itu digunakan untuk mengcarrier atau membawa dari zat aktif, maka harapannya dia bisa lebih mudah menyelisip di antara gap-gap yang ada di stratum corneum tadi ya, dan juga meningkatkan solubilisasi dari obat. Oke, nah ini untuk dosis, sebetulnya ada nggak sih dosis dari produk topikal itu gitu ya? Kalau kalian mendapatkan resep salep, krim, ointment gitu kan tidak ada perintah ya, oleskan sebanyak 0,1 gram, oleskan sebanyak 0,05 gram, itu kan nggak ada ya. Nah, ada nggak sih sebetulnya ukurannya itu gitu ya, yang yang lebih terstandar? Sebetulnya ada, menurut jurnal ya, menurut jurnal di sini, di jurnal dermatologi, itu satuannya adalah fingertip unit atau ujung jari. Fingertip itu ujung jari ya, unit ujung jari. Misalkan untuk apa? Sebetulnya untuk hands itu tangan kedua belah sisi ya, kanan kiri ya, ini hands, jadi maksudnya adalah tangan itu membutuhkan yaitu 4% PSA atau percentage of body surface, itu membutuhkan 2 FTU, 2 fingertip unit, di mana 1 FTU itu kurang lebih adalah 0,5 sampai 2,5 cm sediaan ketika dia dikeluarkan dari cupnya, atau kurang lebih sebenarnya kalau ditimbang itu adalah 0,5 gram. Nah, menarik ya, di situ. Kemudian untuk muka, wajah sampai ke leher, berapa satuan yang pas itu kurang lebih adalah 2,5 FTU. FTU-nya manusianya itu ya, gitu ya. Itu kurang lebih 2,5 ujung jari, 2,5 area dari ujung jari itu kurang lebih 1 gram. Dan juga untuk area-area yang lain ya, misalkan untuk punggung ataupun kaki, ini FTU-nya lebih tinggi karena memang lebih besar areanya. Tuh. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke sunscreen. Sunscreen, apa sebetulnya fungsi utamanya? Untuk memproteksi atau melindungi terhadap exposure dari UVA dan UVB. Kalian sudah mengenal itu ya, UVA, UVB di kosmetologi ya, dan juga kimia analisis. Nah, oke, kemudian untuk UVA, UVB, nah ini kan memang kita hindarkan ya adik-adik dari paparan terhadap kulitnya. Nah, untuk UVA ya, ini memang bisa mempenetrasi atau bisa menyebabkan damage ya, skin damage. Tapi ini ya tidak lebih dalam ya kalau yang UVA itu dibandingkan UVB. Kalau UVB itu akan lebih masuk ke dalam, yang bisa menyebabkan ke skin burn. Kalau yang UVA kalau misalkan dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kerusakan kulit, tapi kalau untuk UVB memang dia langsung bisa menyebabkan sunburn, skin burn ya, atau gosong. Nah, radiasinya kalau untuk UVB ini paling di sekitar jam 10 sampai jam 2 itu yang paling tinggi. Kalau yang UVA itu konstan sepanjang hari. Jadi hati-hati nanti adik-adik ketika beraktivitas di luar ruangan. Itulah pentingnya kenapa adanya sunscreen tadi ya, dan harus secara rutin untuk mengaplikasikannya, karena SPF itu tidak sekali saja dibutuhkan tapi berulang. Nah, kemudian apa efeknya nih ya, beberapa ya. Sebetulnya apa efek dari sunlight atau paparan sinar? Sebetulnya ada manfaatnya juga ya, untuk mempromosi atau meningkatkan produksi dari vitamin D, kemudian meningkatkan imun, dan untuk kulit ini akan men-trigger produksi dari melanin ya. Melanin ini menjadi bagian dari natural sunscreen-nya ya, dan juga meningkatkan sirkulasi dari blood circulation atau pembuluh darah. Nah, meskipun sebenarnya untuk efeknya ini juga tergantung dari
light energinya atau wavelength ya, di area mana kita gitu ya, di Indonesia atau di area subtropis itu akan berbeda wavelengthnya. Kemudian intensitas mau berapa lama, dan juga sensitivitas masing-masing kulit itu sendiri. Efeknya apa gitu ya ke kulit ini, mulai dari skin erythema gitu ya. Skin erythema seperti kemerahan, kemudian bisa edema atau sampai yang dia bengkak gitu ya, dari minor sampai ke major. Nah, ini yang bermacam-macam tergantung dari beberapa faktor tadi. Nah, bagaimana proteksi kulit secara naturalnya? Ya, dari pertama yang ada namanya stratum corneum thickening atau penebalan secara natural dari stratum corneum, untuk dia membuat lapisan yang lebih tebal. Kemudian dia memproduksi melanin sehingga kulit itu menjadi lebih coklat. Dan juga peel off skin atau kulit akan mengelupas kalau memang sudah sampai levelnya panas gitu ya, dia akan keratinositnya, keratinosisnya dia akan mengelupaskan kulitnya di bagian terluar atau di stratum lucidum gitu ya, di bagian terluar di corneum lucidum. Oke, nah bagaimana kita memproteksi? Ya, sebetulnya dari manusia sendiri itu sudah punya mekanisme ya, terutama misalkan untuk yang dari dari genetik yang mongoloid ya, ataupun orang Asia yang dimana dia mempunyai produksi melanin yang lebih tinggi. Beda dengan yang Kaukasian, memang dia lebih rendah. Nah, itu sebetulnya adalah mekanisme bagaimana tubuh itu merespon terhadap sinar yang berlebih. Nah, oleh karena itu ada opsi ya kita untuk memberikan proteksi terhadap kulit dengan memberikan sunscreen. Nah, sunscreen ini ada dua tipenya, yaitu dengan merefleksikan ataupun dengan mengabsorpsi. Kalau yang merefleksikan ini istilahnya kalau kita bilang sebagai physical sunscreen. Physical sunscreen yang mengandung zinc oxide, kemudian talcum, kemudian juga bisa dari kalsium karbonat. Kalau yang chemical ya, chemical sunscreen atau istilahnya ya itu, atau absorbing dengan cara mengabsorb dari UVB, ini contohnya adalah PABA yang mengandung material dari PABA. Dia seperti menyerap ya, menyerap, bukan memantulkan, tapi dia memang menyerap, melakukan reaksi kimia di sana. Kalau yang physical sunscreen memang dia hanya sekedar merefleksikan saja. Nah, sunscreen yang bagus itu bagaimana? Ya jelas kita harus melihat dari SPF, nilai SPF, Sun Protecting Factor. Kalau untuk secara nilai sebetulnya kalau di Indonesia kita butuh yang SPF 30 ya adik-adik ya, menurut dokter dermatologis gitu. SPF 30 ini cukup untuk Indonesia, sebetulnya nggak sampai yang 50 gitu. Kalau 50 itu sudah very high intensity. Kalau yang 30 ini high protection, itu di Indonesia sudah cukup, dan asal rutin dalam pemberiannya. Nah, sebetulnya ini SPF ini kita dapatkan dari mana sih nilainya gitu ya. Adik-adik mungkin bertanya-tanya kok bisa. Nah, ini kita bisa hitung ya adik-adik. Kita bisa hitung dengan secara laboratori itu ada SPF kalkulator gitu ya, ataupun juga dengan menggunakan pengujian spektrofotometri. Spektrofotometri nanti kita akan lihat material tersebut itu akan merefleksikan atau dia akan meneruskan sinarnya atau seberapa besar gitu. Nanti bisa dilihat dengan spektro. Prinsipnya sama seperti melihat absorbansi, yaitu kita akan bisa menghitung dengan prinsip Mansur kalau itu hanya dengan spektrofotometri. Tapi kalau SPF kalkulator itu juga ada sendiri. Okay. Kemudian, di dalam sunscreen itu kita juga bisa menambahkan ingredient minyak ya. Minyak di situ apa? Minyak yaitu komponen minyak itu bisa dari parafin liquid, ataupun minyak kelapa, minyak zaitun, minyak biji-bijian dan sebagainya, yang memang dia punya kapasitas untuk dia bisa memberikan refleksi gitu ya, sebagai absorb, tapi ini masih sebagai physical gitu ya. Nah, tapi masalahnya kalau kita bekerja dengan minyak, maka adalah ada potensi tengik, rancidity, sehingga ada opsi untuk juga menambahkan dengan
antioksidan gitu ya. Nah, ini contoh dari UV sunscreen yang mengandung minyak, yaitu ada active oil ingredient. Ini misalkan kita menggunakan minyak tamanu gitu ya, kemudian kita campur dengan minyak biji-bijian, kemudian kita campur dengan parafin. Ini basisnya jadinya seperti oily sunscreen. Ini juga ya, kita bisa menggunakan active oil ingredient, jadi oilnya itu bisa sebagai zat aktif, kemudian ditambah dengan material yang lain. Oke, terakhir ini ya, moisturizer. Ya, moisturizer pentingnya terhadap kulit apa? Yaitu untuk menjaga atau mencegah adanya skin damage ya. Untuk memberikan treatment kepada kejadian atau skin syndrome yang bisa berupa serosis yang bisa menyebabkan hilangnya skin barrier kulit ya. Nah, bentuknya apa? Itu bisa bentuk krim atau lotion, tergantung dari kita mau bentuk dalam sediaannya apa gitu ya. Nah, di situ bisa kita formulasikan ya dalam dengan eksipien berupa humectant. Kalian kemarin sudah belajar ya humectant. Ini contohnya apa? AHA. Ini sudah sangat sangat populer ya, AHA. Hyaluronic atau ada juga yang hyaluronic acid, kemudian ada alpha hydroxy acid, AHA, AHA gitu. Itu adalah humectant untuk menjaga hidrasi dari kulit gitu ya. Nah, ini untuk beberapa contoh ya, kondisi ketika moisturizer itu diaplikasikan ke kulit, ini juga akan meningkatkan adanya penetrasi obat ke dalam kulit jika itu ditambahkan dalam formula obat. Nah, karena di situ dengan adanya hidrasi dari humectant, humectant itu akan memberikan hidrasi. Ketika skin terhidrasi atau kulit terhidrasi akan memudahkan proses swelling. Sel-sel di stratum corneum akan mengembang, komponen brick and mortarnya dia akan loose, akan melonggar, sehingga obat akan lebih mudah masuk. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini beberapa studi untuk treatment pada serosis kulit, pada kulit kaki ya, yang dimana ada beberapa kombinasi dari eksipien ya, dari humectant, dari asam amino, dari basis minyak yang kita bisa formulasikan untuk memberikan treatment pada serosis di kaki. Nah, ini sampai ada diinfokan ada efek pada kekeringan apakah meningkat atau tidak gitu ya. Jadi misalkan dengan memberikan asam laktat, kemudian amonium laktat gitu ya, dengan ini kan sebagai zat aktifnya, kemudian kita tambahkan pada formula, maka akan memberikan peningkatan hidrasi pada kulit gitu ya. Ya, begitu. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya akan tayangkan kembali, tadi ada yang kelewat absen sepertinya. Tapi ini sudah berkurang banyak ya yang di kelas. Bentar, tadi siapa yang menghubungi saya? Sebentar, share dulu. Yang tadi menghubungi saya nanti tolong segera Sekar Hayu. Saya akan tayangkan untuk presensinya kembali. Silakan bisa langsung di scan. Sebentar. Oke, silakan bisa di scan ulang. Scan untuk Sekar saja, yang lain kan tadi sudah. Oke, baik. Oke, sudah ya. Oke, baik, adik-adik ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, formula dan mekanisme kerja dari sunscreen hybrid. Sunscreen hybrid maksudnya fisikal dan chemical ya. Ya, formulanya jelas kita berarti akan mengkombinasikan antara fisikal, misalkan zinc oxide gitu ya, zinc oxide, kemudian kita tambahkan dengan chemical. Chemical sunscreen sekarang itu ada banyak ya, ada banyak sekali pengembangan tadi, misalkan dengan PABA
gitu ya. Paba itu kan sebagai untuk yang menangkap ya, menangkap sunlight tadi itu ya, menangkap sunlight. Itu jadi dia ketika untuk mengharapkan apa, memberikan efek yang lebih poten gitu ya, atau lebih tinggi. Di satu sisi ada yang dia menangkap atau diabsorb, ada yang dipantulkan atau direfleksikan. Ya formulanya akan di mix gitu di situ. Jadi menggunakan paba dan juga menggunakan zinc oxide. Kemudian mekanismenya ya dari dua sisi tersebut ada juga. Nah ini adik-adik yang menarik ya, sunscreen yang dipadukan dengan aktivitas antioksidan. Ya, seperti kita tahu bahwa matahari atau sunlight itu juga bisa menyebabkan reaksi oksidasi dari kulit, sel-sel kulit kita. Nah, sel-sel kulit itu kan sangat rapuh ketika misalkan dengan panas gitu ya dari matahari, dia bisa menyebabkan oksidasi secara seluler gitu ya. Dengan adanya penambahan antioksidan misalkan dari tanaman ataupun vitamin C atau vitamin yang lain ya sebagai antioksidan, ataupun misalkan minyak tadi itu kan dia punya efek sebagai antioksidan. Meskipun dia sendiri itu rawan oksidasi gitu ya, tapi dia itu punya aktivitas itu. Nah, minyak ini bisa ditambahkan di situ, yang dia juga sebagai penangkal atau pengabsorb tadi itu ya untuk oksidasi. Kalau adik-adik kan sudah belajar di biologi, kimia biologi ya, bahwa ada ROS gitu ya, reactive oxidation, itu reaksi gitu ya, reaksi untuk penangkalan adanya materi yang dia reaktif gitu ya. Nah, ketika ada oksidasi maka dia akan mengorbankan dirinya sendiri gitu ya untuk terkena dengan matahari itu, sehingga sel-sel yang ada di kulit itu dia akan terlindungi gitu ya, karena ada material yang mengorbankan diri, yaitu dari material tadi itu, misalkan yang minyak gitu ya. Minyak itu dia akan mengorbankan dirinya gitu ya, misalkan ada komponen flavonoidnya gitu ya. Flavonoid itu akan mengorbankan dirinya sehingga dia akan adanya ikatan rangkap yang terkonjugasi gitu ya. Itu dia akan menetralkannya gitu ya. Jadi jangan sampai ada ROS-nya gitu ya, reaktif oksidatif ionnya ya tadi itu, sehingga dia akan menetralkan. Selain itu dengan adanya physical sunscreen misalkan tadi ditambahkan dengan zinc oxide ataupun talkum, dia akan bisa juga akan merefleksikan secara fisikal gitu ya, dia akan dipantulkan, bisa dipadu seperti itu. Ada banyak kok yang melakukan formulasi deskripsi gitu ya di teknologi yang memadukan seperti itu juga untuk meningkatkan SPF, nilai SPF-nya gitu adik-adik. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Semoga bisa menjawab ya. Baik, silakan yang lain. Bisa menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Ada salah satu yang bertanya di kolom chat. Yang lain ada yang mau tanya lagi atau didiskusikan? Tidak ada? Oke. Baik, untuk CSP nanti materinya untuk UAS dari saya dan Bu Adijah ya adik-adik. Tipe soal campuran ya adik-adik. Ada yang pilihan ganda, ada yang isian seperti itu, tapi bukan esai lepas. Tapi kalau Bu Adijah saya kurang tahu, tapi biasanya adalah esai bukan esai, isian ya, isian yang ada di elok untuk adik-adik kelas ABC. Gitu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Clear semuanya? Oke. Kemudian apalagi ya, untuk soal nanti semua menggunakan elok ya. Mekanisme pengerjaannya juga akan didetailkan di elok nantinya. Silakan pastikan adik-adik sudah memiliki akses ke sana. Jangan-jangan nanti ada yang tiba-tiba keluar gitu ya dari elok. Pastikan di sebelum hari H kalian sudah masuk ke elok, dan pada hari H nanti soal akan terbuka di jam ujian kalian di mata kuliah CSP. Oke, begitu. Baik. Clear untuk materi.
Ada yang mau ditanyakan dari pertemuan pertama dengan saya sampai hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan ya adik-adik, ini pertemuan terakhir. Insya Allah materi sudah saya sampaikan semuanya, yaitu dari sediaan topikal, ya, kemudian ada struktur anatomi fisiologi kulit, kemudian formulasi hari ini, kemudian yang third meeting itu yang kemarin di kelas klasikal ya, semuanya terkait dengan perkutan ya. Di situ ada iontoforesis, sonoforesis yang sebagainya, di situ adik-adik sudah belajar semuanya. Oke, saya kira kalau tidak ada kita cukupkan ya pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk UAS kalian ya, adik-adik semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.